Kita tahu bahwasanya di dunia hari ini terkait dengan teknologi sudah canggih. Dalam hal ini dengan siklus perubahan hari ini pun juga tuntutan kalau menurut saya harus dilakukan dan harus ikut serta dengan partisipatif dengan masih pula. Anak muda itu juga melihat apa sebenarnya yang bisa diberdayakan dari tingkat bawah. Bahasa anak muda hari ini slow living ya Kak ya. Kadang diartikan oleh anak muda mereka yang punya ketahanan pangan mandiri di desa, terus merawat kebun, merawat pertanian dengan berbagai inovasi yang ada di lingkungan pemuda. Pemuda dan masyarakat Jawa Timur terus didorong menjadi motor perubahan melalui gagasan inovasi dan kemandirian. Di tengah tantangan regenerasi petani, ketahanan pangan, hingga pengembangan ekonomi kreatif, berbagai inisiatif di tingkat akar rumput muncul untuk menjawab tantangan tersebut. Meski menjadi salah satu penopang penting ketahanan pangan nasional, namun di balik besarnya potensi tersebut, sektor pertanian masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari regenerasi petani, ketersediaan infrastruktur, hingga stabilitas harga hasil panen. Di Kabupaten Nganjuk misalnya, petani bawang merah terus berupaya menjaga produktivitas melalui penggunaan benih unggul dan penerapan pertanian yang lebih ramah lingkungan. Untuk menjaga stabilitas produksi ini kami memakai beberapa kiat ya, terutama untuk menjaga produktivitas, bagaimana ketika pengolahan lahan dan kami kembali kepada alam bahwa dibutuhkan perpaduan tidak hanya unsur kimia tapi organik. Itu salah satu kiat untuk menjaga keremajaan tanah kita dan menjaga kualitas bawang merah tetap terjaga bagus dan sehat. Inovasi juga hadir melalui kolaborasi antara petani, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga pendamping. Pemanfaatan teknologi pengairan yang lebih efisien serta pengembangan produk olahan pasca panen menjadi upaya peningkatan nilai tambah sekaligus menjaga pendapatan petani di tengah fluktuasi harga pasar. Di sisi lain, penguatan kemandirian tidak hanya dilakukan melalui peningkatan produksi, tapi juga pembangunan ekosistem hulu hingga hilir yang memberdayakan masyarakat. Jadi yang dilakukan oleh komunitas organik Brenjong adalah pemberdayaan petani, kemudian melakukan hilirisasi di tingkat kelompok. Jadi produksi, penanganan pasca panen, promosi dan pemasaran, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, kemudian membantu pemerintah bagaimana kita tetap memperkuat ketahanan pangan. Model pemberdayaan seperti ini menunjukkan bahwa kemandirian dapat dibangun melalui sinergi antara inovasi, penguatan kelembagaan, dan partisipasi aktif masyarakat. Lalu sejauh mana peran pemuda dalam mendorong transformasi di sektor pertanian, ekonomi kreatif, serta pembangunan daerah yang inklusif? Bagaimana pula gagasan dan kebijakan dapat dihadirkan untuk melahirkan generasi muda yang mandiri dan visioner? Semua akan kami bahas dalam podcast Suara Jatim dengan tema Pemuda Visioner sebagai pilar perubahan melalui gagasan, inovasi, dan kemandirian. Pemirsa, kembali lagi di Ngode, ngobrol bareng Dewan di podcast Suara Jatim, dan tema kali ini adalah temanya kepemudaan. Tepatnya pemuda visioner sebagai pilar perubahan melalui gagasan inovasi dan kemandirian. Dan tentunya bahasan ini tidak lengkap kalau kita tidak menghadirkan narasumber yang sangat paten di bidang kepemudaan serta perekonomian. Sudah bersama kami Kakanda atau Mas Denny Prasetya, anggota Komisi B. HDP gitu. HDP. Disingkat Hadir dengan perubahan. Haji Denny. Haji Denny Prasetya, Mas HDP, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini Mas HDP ini tidak sendiri, karena kali ini Mas HDP didampingi oleh Ketua Umum Kopri PMII Jawa Timur, Mbak Holisatul Hasanah. Ya. Mbak Lisa, sahabati, dipanggil Lisa saja. Oh yes. Mbak Lisa di PMII dan Mas Denny di Komisi B DPRD Jawa Timur.
Mas Denny, Mbak Lisa, kita kan membahas soal pemuda visioner sebagai pilar perubahan melalui gagasan, inovasi, dan kemandirian. Sebenarnya menurut kacamata Mas Denny dan Mbak Lisa, definisi paling konkret dari kemandirian pemuda di Jawa Timur saat itu apa sih? Mas Denny dulu mungkin. Ya, di era sekarang modernisasi ini kan masif. Kita tahu bahwasanya di dunia hari ini terkait dengan teknologi sudah canggih. Bahkan itu pun juga sudah beberapa tahun yang lalu kan sudah dimulai, seperti munculnya adanya kita mau makan pun juga tinggal pencet, mau pergi keluar kota misalkan kita tinggal pencet, pegang HP, Gojek. Nah, dalam hal ini dengan siklus perubahan hari ini pun juga tuntutan kalau menurut saya harus dilakukan dan harus menjadi ikut serta dengan partisipatif dengan masif pula. Karena kalau kita tidak melakukannya itu jelas pemuda hari ini juga akan ketinggalan. Contoh misalkan sedikit saya memberikan contoh terkait dengan dunia pertanian, perubahannya saat ini sangat drastis terkait dengan sektor pertanian. Ini hanya di sektor pertanian, belum lagi yang sektor-sektor yang lainnya. Dalam hal ini juga dengan perubahan hari ini hendaknya paling tidak pemuda hari ini pun juga ya ikut andil berperan, karena jumlah hari ini pun juga pemuda itu menjadi dominan terkait dengan era modernisasi ini. Saya seperti itu. Konkret dan kalau dari Mbak Lisa sendiri seperti apa definisi kemandirian pemuda di Jawa Timur saat ini? Baik, terima kasih Kakak. Berbicara tentang kemandirian pemuda hari ini sebenarnya bukan hanya soal bagaimana pemuda bagaimana cepat mencari pekerjaan atau dapat menghasilkan uang ya, tapi lebih jauh dari itu, kemandirian pemuda hari ini harus dilihat bagaimana dia dapat memberikan sebuah solusi di tengah berbagai banyaknya persoalan masyarakat yang ada, kira-kira begitu. Tentunya sebagai pemuda sangat erat dengan bagaimana gagasan, ide, serta inovasi yang ada atau bahkan berperan penting dalam dunia kepemimpinan. Contohnya Jawa Timur hari ini. Jawa Timur itu secara bonus demografinya itu sangat besar. Tapi bonus ini akan menjadi sebuah beban jika pemudanya hanya menjadi penonton pembangunan saja. Maka dari itu, sebagai pemuda, khususnya mahasiswa yang hari ini memiliki beban moral keilmuan, tentunya di sana harus bisa berpartisipasi, semisal menjadi pemberi lapangan pekerjaan, atau bisa berinovasi secara digital, atau bahkan menjadi penggerak komunitas sehingga nanti dapat berelaborasi dengan berbagai kebijakan publik. Kalau hari ini pemuda biasanya memandang bahwa kemandirian pemuda itu bukan tidak bisa berkolaborasi dengan pemerintahan atau negara ya, tapi bagaimana pemuda hari ini dapat menangkap berbagai peluang yang ada di tengah-tengah pemerintahan atau ibaratnya berkolaborasi, kira-kira begitu. Kalau semisal ada kebijakan-kebijakan yang itu tidak pro terhadap rakyat, maka kita tetap menggunakan kekritisan. Akan tetapi ketika ada tuntutan untuk pemanggilan terhadap berbagai potensi serta peluang, maka pemuda hari ini harus ada dalam ruang partisipasi terbuka, kira-kira begitu. Kalau Mas Denny kan di parlemen, Mbak Lisa di gerakan mahasiswa. Sebenarnya sejauh mana sih sinergi antara pembuat kebijakan dan juga gerakan kemahasiswaan ini untuk melahirkan inovasi-inovasi untuk kemandirian pemuda itu sendiri, Mas? Ya, dalam hal ini kan perlu kalau katanya anak muda sekarang kan ngopi bareng lah gitu. Perlu ngopi bareng, diskusi. Jadi menelurkan ide dan gagasan itu tidak hanya secara formal, gitu kan. Jadi perlu diskusi pendek, diskusi panjang yang di situ juga akan melibatkan stakeholder terkait, khususnya kepada kepemudaan. Nah, contoh misalkan yang ada di Komisi B yang sudah dilakukan di Komisi B itu terkait dengan
kembali tadi saya sampaikan petani milenial gitu kan. Hari ini yang kita tahu di Jawa Timur itu menjadi sumbangsih swasembada beras gitu kan. Swasembada beras itu pun juga bagaimana agar dipertahankan. Kita tahu hari ini dengan petani yang di usia lanjut itu pun juga ya mayoritas kalau di Jawa Timur. Nah, yang petani pemuda-pemuda milenial, apalagi bicara milenial sangat minim sekali. Nah, di situ kita memberikan semacam yang pertama itu informasi terkait dengan hal-hal pertanian, bahwasanya hari ini perubahan siklus itu pun juga harus dilakukan. Contoh misalkan seperti regenerasi petani. Nah, itu juga selalu tersampaikan secara masif dari mitra ataupun Komisi B terkait dengan dunia pertanian. Belum lagi di sektor di perikanan. Di perikanan hari ini pun juga dengan berbudidaya ikan, misalkan berbudidaya ikan itu secara bagaimana ikan itu menjadi dibudidaya dengan sehat dan dikonsumsi oleh manusia, ini pun juga proteinnya dapat, higienis, bagaimana. Nah, yang kalau dulu dengan berbudidaya ikan itu tidak mengkerdilkan budidaya ikan yang ada di tanah ya, tidak. Tapi banyak konsumen yang memberikan masukan juga terkait dengan budidaya ikan, misalkan di tanah itu pun juga berbau tanah ikannya. Hari ini kan berubah menjadi budidaya ikan yang di kolam bioflok ataupun kolam yang di atas satu plester. Nah, dalam hal seperti itu juga masifnya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Komisi B itu tidak bisa dilakukan hanya di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Perlu juga sektor dari stakeholder yang terkait seperti kepemudaan. Lewat misalkan dari sahabat-sahabat Ansor gitu, teman-teman dari Muhammadiyah, ormas-ormas yang lainnya, komunitas-komunitas yang lainnya, banyak juga yang ada di Jawa Timur ini. Saya kira seperti itu, Mas. Tadi menarik, Mas Denny. Selain petani-petani kita di Jawa Timur ini umurnya di atas 45 tahun ya, di tahun 2025 lalu ada juga penyusutan luas lahan pertanian hingga 1000 hektar lebih, Mas. Jadi masalah ekologis ini berkelindan sama krisis demografis. Ya. Nah, kalau tadi Mas Denny mendorong adanya regenerasi, sebenarnya regenerasi yang seperti apa yang dilakukan oleh Komisi B hingga hari ini, Mas, supaya anak-anak muda nggak gengsi, Mas, turun ke sawah? Iya. Sebetulnya kita lihat di atas dulu ya, di pemerintah di pusat. Kementerian Menteri Pertanian hari ini, bukan hari ini ya, tahun kemarin sudah memprioritaskan program yaitu terkait dengan misalkan Alsintan peralatan. Iya. Yang modern sudah modernisasi. Terus terkait dengan pembenihan bibit unggul. Setelah itu adanya jalur irigasi yang mengarah kepada lahan-lahan pertanian. Setelah itu pupuk sudah tidak sulit. Lalu harga sudah ditetapkan. Misalkan padi 6.500. Itu pun sudah menjadi ketetapan dari harga gabah yang ada di petani. Nah, dari sisi itu pun juga sudah bisa kita sinergikan juga pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan pemerintah yang paling di akar. Siapa yang pemerintah yang paling di akar ini? Adalah pemerintah desa. Nah, tidak bisa pemerintahan yang paling di atas itu langsung bypass ke pemerintah di akar. Perlu juga sinergi. Karena apa? Anggaran ini pun juga dari pemerintah pusat ada, dari pemerintah provinsi juga ada, kabupaten ada, desa pun juga ada, biar tidak tumpang tindih. Sekaligus juga dipetakan nantinya. Karena yang bisa mengakses hari ini ya terkait dengan program apapun itu, bagaimana data tersebut masuk di database-nya pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah
pusat. Pemerintah pusat mau menurunkan peralatan misalkan, ini pun juga perlu data dari pemerintahan yang ada di desa. Tidak menutup kemungkinan juga dari provinsi ini juga akan menurunkan program misalkan. Nah, biar tidak tumpang tindih, dipetakan di mana posisinya yang belum diberikan bantuan misalkan. Biar menjadi penunjang terkait dengan dengan program tersebut juga bisa juga berjalan dengan lancar. Jadi perlu sinergi semua. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan pemerintah yang ada di daerah, dan tentu juga dilibatkan dari teman-teman adik-adik mahasiswa, pemuda, milenial, komunitas, ormas-ormas yang di situ hari ini dengan berkembangnya zaman, modernisasi dunia digital, saya kira perlu juga disentuh. Tapi kalau dari pemerintah provinsi udah mulai masif lah terkait dengan sasaran-sasaran kepada pemuda. Contoh misalkan kalau kita bicara di kota, mana sih lahan pertanian? Kan minim. Nah, hari ini dengan gencarnya media sosial, informasi-informasi bahkan tutorial misalkan tidak dipahami ataupun sekilas ataupun sedikit memberikan informasi dapat hanya memiliki sedikit, tapi juga sudah mendapatkan dari dunia digital terkait dengan hidroponik misalkan. Itu kan bisa dilakukan tanaman-tanaman tersebut di lahan yang sempit. Pakai paralon misalkan, tanaman sayuran, tanaman buah-buahan. Nah, itu pun juga hari ini juga bisa disondikan dengan dunia digital, misalkan melihat oh ini waktunya mupuk misalkan, oh ini layu, tinggal lihat dari aplikasi, dari HP sambil ngopi gitu kan, oh ini waktunya mupuk, ini waktunya nyiram misalkan, tinggal dilihat lalu dilakukan. Kalau era-era petani di atas usia 45 tahun ke atas sampai 50 tahun, 60 tahun itu pun juga saya kira bukan mengkerdilkan petani yang bisa tidak, tapi paling tidak kecakapan dan kesigapan itu pun kebanyakan dari milenial pemuda-pemuda ini. Seperti itu, Mas. Iya, memang tadi yang disampaikan yaitu pemberian alat pertanian atau alsintan yang baik, kemudian perbaikan saluran irigasi, akses jalan yang diperbarui, dan juga agritech tadi yang disebutkan Mas Denny itu membuat tanam dan panen ini lebih efisien ya. Kalau tanam lebih dan panen lebih efisien, lebih cuan artinya kan. Kalau lebih cuan pemuda udah pasti menggandrungi, bener nggak? Iya, betul. Nah, tapi kemudian ini juga yang jadi keluhan petani di Wonosari Jember yang waktu Mas HDP reses di November 2025 lalu. Nah, jadi komitmennya Komisi B untuk mengawal anggaran ini supaya terrealisasi konkret di APBD Jatim 2026 gimana nih, Mas? Ya, jadi banyak petani yang tanamannya itu hari ini yang bagaimana berupaya misalkan tanam padi, bagaimana tanam padi itu setiap siklus tanaman padi itu 1 tahun bisa terus tanam padi. Nah, setelah tanam padi bagaimana dengan bertani itu juga tidak kotor-kotor. Ini kata anak-anak muda gitu kan, bagaimana caranya? Nah, dari situ dengan memodernisasi terkait dengan peralatan itu pun sudah digencarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, yang di situ juga seperti misalkan tanam ini pakai yang namanya mesin transplanter yang biasanya tanam itu pakai tenaga manusia, pakai manual, yang hari ini pun juga tenaga kerja manusia ini pun juga berkurang. Jadi mesin lah diturunkan dengan kapasitas yang bisa 2, 3, 4, 5 hektar. Setelah itu perawatan. Nah,
ada drone juga. Setelah itu juga ada panen. Panen ini terkait dengan kombin misalkan. Nah, dari situ apa yang diinginkan oleh petani-petani, saya kira bukan hanya di Jember ya, di 38 kabupaten kota berkeinginan untuk bagaimana ada perhatian semuanya. Jadi tapi kembali lagi dengan masukan-masukan yang menjadi penting hari ini, saya kira bagaimana, karena yang bisa mengakses program tersebut misalkan di pertanian harus dari kelompok tani. Nah, dari kelompok tani, jadi kelompok tani yang tercatat masuk di database-nya desa, pemerintah kabupaten. Nah, di luar itu saya kira tidak bisa. Baik itu terkait dengan pengajuan terkait dengan peralatan seperti hand traktor, jalur irigasi, terus pembenihan terkait dengan bibit unggul, apalagi terkait dengan pupuk gitu kan. Nah, itu harus petani yang masuk di database-nya Dinas Pertanian. Nah, saran saya paling tidak yang belum tercatat di database-nya kelompok tani di Dinas Pertanian, harapan saya juga masuklah untuk menjadi anggota kelompok tani. Baik. Mas Hadepi boleh diminum dulu loh, Mbak Lisa, boleh diminum. Oke, sudah. Kalau di Kopri PMI sendiri, kader-kader tuh udah mulai melek soal agritech yang tadi disebutin Mas Denny nggak sih, Mbak Lisa? Iya. Perihal tentang dunia sektor pertanian ya, atau agritech, sebenarnya kader-kader pastinya sangat melek akan hal tersebut. Karena apa? Hari ini tantangannya di sisi lain ada beberapa persoalan ataupun dinamika pemerintahan yang hari ini ada. Sebenarnya anak muda itu juga melihat apa sebenarnya yang bisa diberdayakan dari tingkat bawah atau grassroots, atau di tingkatan desa kalau katanya Kak Denny gitu kan kira-kira. Maka bahasa anak muda hari ini yang selalu diidam-idamkan atau diimpi-impikan, kan ada bahasanya itu slow living ya Kak ya. Nah, slow living itu kan kadang diartikan oleh anak muda mereka yang punya ketahanan pangan mandiri di desa, terus merawat kebun, merawat pertanian dengan berbagai inovasi yang ada di di lingkungan pemuda. Sebenarnya kalau tadi ngomongin soal bagaimana hubungan ya antara bagaimana regulasi pemerintahan hari ini terkait tentang kemandirian ekonomi dengan bagaimana gerakan pemuda hari ini sebenarnya sudah terjalin cukup baik ya Kak ya. Bagaimana ketika pemerintah membuat kebijakan yang berkenaan dengan kemandirian ekonomi atau bahkan tentang pemberdayaan terhadap para pemuda, ini tergantung bagaimana pemudanya mengolah atau memfollow up pasca ada kebijakan tersebut. Misal dalam sektor pertanian. Sektor pertanian ini kalau POV dari pemuda ini bagaimana bisa mengelola pasca itu. Semisal hari ini dunia pertanian sangat membutuhkan loh bagaimana pemasaran digital yang itu menaikkan market atau pasar dari pasca pengelolaan dari hasil panen semisal, atau hasil pertanian semisal. Atau bahkan membutuhkan manajemen data yang itu biasanya gitu kan itu dilakukan oleh anak muda gitu. Nah, di sana yang sangat berperan besar pastinya pemuda gitu, karena generasi Z hari ini atau Gen Z itu sangat erat dengan kerealistisannya dalam memandang sesuatu gitu kan kira-kira. Nah, salah satu yang dipandang hari ini ketika membahas tentang isu pertanian atau sektor pertanian ini sudah tidak lagi tabu atau tidak lagi menjadi hal yang konservatif yang tadi katanya Kak Denny harus kotor-kotoran gitu kan, tapi lebih kepada bagaimana inovasi-inovasinya terkait tentang pengelolaan pasca itu harus lebih istilahnya lebih cuan lagi, atau bahkan pemasarannya sudah kalau sebelumnya mungkin hanya tingkatan desa, kecamatan, kabupaten, ini secara pemasaran melalui teknologi yang berkembang hari ini sudah bisa dalam kancah nasional atau bahkan kancah global gitu kan. Nah, saya kira hubungan antara pemuda hari ini dengan decision maker gitu kan, atau orang yang bisa membuat kebijakan di situ menggunakan daya spiritnya pemuda ini sebagai
organ yang bisa membuat satu hal yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dapat berkembang kepada hal yang lebih besar. Salah satu contohnya di sektor pertanian, gitu Kak. Kalau tadi kan pertanian kita udah bahas nih, KHDP Barisa. Kalau kondisi di sektor perikanan Jawa Timur saat ini gimana sih Mas sebenarnya kondisinya? Kurang ada perhatian kalau menurut saya. Kenapa? Karena sektor perikanan ini bukan hanya di sektor laut kan, adanya di laut, tapi di pinggir pantai juga ada, di darat pun juga ada, bukan ikan darat atau bukan buaya darat ya. Pasar. Jadi hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur, Komisi B, Dinas Perikanan itu gencar-gencarnya terkait dengan mengakomodir, menginventarisir pembudidaya ikan, baik itu yang di darat ya ataupun yang di laut. Nah, kenapa hari ini kita melakukan pendataan terkait dengan secara masif, itu pun juga pasti punya tujuan besar untuk ke depan terkait dengan pengembangan usaha-usaha budidaya dari yang ada di Jawa Timur ini. Contoh misalkan modernisasi itu pun juga perlu disampaikan juga terkait dengan pembudidaya. Nah, dari situ juga adanya keterlibatan pemuda, lagi-lagi ada kesamaan lah dengan di sektor pertanian. Ada kesamaan mirip-mirip lah. Cuma hari ini yang kita gagas juga di pemerintah Provinsi Jawa Timur di Komisi B itu terkait dengan rancangan peraturan daerah terkait dengan di sektor perikanan ini, cuma masih belum tuntas. Insya Allah di tahun 2027 lah, 26 akhir insya Allah udah tuntas. Kenapa? Karena contoh misalkan sedikit kecilnya terkait dengan pembudidaya itu, seandainya misalkan ada bencana, misalkan entah itu bencana alam ataupun bencana apa, yang penting yang jelas itu kena bencana, misalkan penyakit, misalkan wabah. Nah, itu ada asuransi. Nah, ada asuransinya. Nah, jadi berpikirnya pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah mengarah ke sana. Nah, dalam konteks ini dengan pengembangan seandainya menjadi potensi yang ada di Jawa Timur itu terkait dengan di sektor perikanan ini, hari ini juga ada program prioritas kan, yang dari Pak Presiden dengan Wakil Presiden terkait dengan makan bergizi gratis gitu kan. Nah, tidak menutup kemungkinan dengan adik-adik ataupun anak-anak kita yang menjadi peserta yang mendapatkan program tersebut, itu pun juga ada yang suka ikan laut, ada yang suka ikan darat ataupun ikan lele gitu kan, ikan gurami, ikan nila, ikan patin. Nah, dari situ paling tidak karena banyaknya dari program dapur MBG itu, SPG tersebut, tentunya hari ini kalau kita inventarisir, kalau kita akomodir masih kurang banyak terkait dengan bahan itu. Tentu di situ juga perlu adanya budidaya yang tepat juga. Bukan budidaya yang benar, kalau benar semua. Tapi kalau budidaya yang tepat, saya kira itu pun juga perlu dilakukan. Contoh misalkan pemberian pakan secara teknis mungkin bagaimana ikan tersebut juga tidak terlalu banyak memberikan pakan, itu pun juga menjadi pengaruh juga. Terus air keruh misalkan, nah itu secara teknis lah, artinya budidaya yang tepat sekaligus menghasilkan daging, menghasilkan ikan juga bisa kualitasnya itu lebih bagus. Misalkan nih beralih kepada kolam atas bioflok ataupun ke plester, karena beralih seperti itu pun juga bisa mengurangi dengan rasa ikan itu sendiri. Contoh misalkan tidak bau tanah, misalkan yang awalnya konvensional bisa naik ke hari ini yang bisa ke kolam ke atas. Saya kira seperti itu, Mas. Kalau Kakak HDP kan juga aktif di GP Ansor sebagai ketua bidang pertanian nih, Kak. Ya. Nah, gimana sih Kak caranya, atau ini bisa jadi salah satu strategi untuk menggerakkan pemuda-pemuda kader-kader Nahdliyin
di level-level akar rumput, di level desa, supaya bisa jadi motor penggerak swasembada pangan ini, sekaligus menyukseskan program MBG melalui SPPG, Mas? Ya, jadi apa yang menjadi program pemerintah hari ini, saya kira terkait dengan swasembada pangan itu bagus kalau menurut saya. Program MBG bagus. Di situ juga tentu bisa menggerakkan perekonomian yang ada di bawah. Terlepas itu juga ada isu-isu apa itu mungkin perlu pembenahan, perlu dikritisi dengan konstruktif juga. Terlepas dengan hari ini kita berada di Gerakan Pemuda Ansor wilayah Jawa Timur itu, kita seperti saya misalkan menjadi wakil ketua gitu kan. Tentu saya berpikirnya bagaimana di internal dulu, adakah kira-kira petani yang di Ansor, kader-kader yang ada di bawah di tingkatan cabang, di tingkatan pimpinan anak cabang sampai di tingkatan ranting itu ada apa enggak? Akhirnya apa? Saya bikin database terkait dengan data kepemudaan khusus di sektor pertanian. Data semua sama saya data semua di 42 cabang se-Jawa Timur. Akhirnya muncul di situ juga, oh ini petani melon, oh ini petani padi, petani jagung, petani jeruk, petani macam-macam hortikultura misalkan. Nah dari situ begitu kita sudah tahu data tersebut, kira-kira masukan-masukan dari sahabat-sahabat itu apa ini kira-kira keluh kesahnya. Misalkan, oh ini bibit sulit, misalkan tidak bisa mendapatkan bibit, tidak bisa mengakses bibit. Setelah buah, ini buahnya kemarin dijualnya gitu kan. Ini kita sounding-soundingkan juga. Kita sounding-soundingkan juga dengan misalkan dengan market-market, atau kita soundingkan juga dengan marketnya BUMA, misalkan Badan Usaha Milik Ansor. Ada toko-tokonya kan itu, seperti di Mojokerto gitu kan, seperti di Jember, Banyuwangi, Tulungagung gitu kan. Nah dari situ jadi meskipun dengan memunculkan data itu minim, tapi tidak menutup kemungkinan untuk ke depan kan ini kan pasti akan besar, karena organisasi seperti Ansor ini pun juga kader-kadernya, orang-orangnya kan banyak juga. Mungkin dari kita lihat juga misalkan di pertanian itu, kalau bicara di pelosok-pelosok itu kan banyak warga Nadihin juga kan, banyak Ansor juga. Tidak menutup kemungkinan pada tahun 2024, 2023, 2022 kemarin bahwasanya pupuk sulit, pemikiran kan seperti itu. Pupuk sulit, terus perhatian pemerintah sangat minim gitu kan terhadap petani. Tapi hari ini di tahun 2025 dengan sampai 2026 hari ini perhatian udah full, udah penuh. Nah, tentunya di situ paling tidak dari data-data tersebut juga kalau sudah memunculkan data dengan pasti, saya kira itu pun juga memudahkan untuk mengakses program untuk kedepannya. Saya kira bukan hanya di Ansor, di teman-teman yang lainnya, di ormas-ormas yang lain perlu juga diinventarisir, perlu juga diakomodir, bahkan di Kopri pun saya kira perlu juga didata itu terkait dengan mana adik-adik mahasiswa gitu kan, mana Kopri-Kopri ini, mana PMI ini yang di fakultas misalnya pertanian gitu kan, petani di apa ini gitu kan, perlu juga didata. Nah sekaligus nanti seperti Dek Lisa yang ada di tingkatan Jawa Timur itu, di Kopri Jawa Timur juga bisa memudahkan, wah ini kalau bicara terkait dengan pertanian, wah ini namanya ini sudah ada di daerah sini gitu. Atau syukur-syukur bikin kayak sampling kayak smart farming gitu kan, mungkin sudah ada miliknya kader-kadernya Dek Lisa gitu. Jadi memudahkan untuk jangka panjangnya seperti itu. Bisa jadi motor penggerak juga sebenarnya OKP ini ya. Oh iya, tentu. Kalau kita ngomongin soal kemandirian ekonomi pemuda kan tentunya nggak lepas juga dari ekonomi kreatif digital lah ya. Digandrungi pemuda seiring dengan berjalannya waktu. Nah kalau Mbak Lisa sendiri pernah menyebutkan bahwa lebih dari 73% Mbak pengguna internet itu perempuan. Nah
Pertanyaannya, gimana Kopri PMII, OKP seperti Kopri ini bisa mendorong supaya perempuan muda khususnya nggak cuma jadi konsumen aja, tapi jadi pelaku? Gimana, Mbak? Berdasarkan data memang 73% pengguna internet itu adalah perempuan. Tapi bukan berarti pengguna internet itu semuanya terliterasi dengan baik. Yang dimaksud terliterasi dengan baik adalah kadang mereka hanya sebagai brainware saja, sebagai orang yang memegang handphone atau menikmati software-software yang ada di handphone saja. Tapi kadang keberdaya gunaannya melalui inovasi-inovasi teknologi yang hari ini ada, kadang mereka itu tidak bisa mencapai sampai sana gitu kan kira-kira. Contohnya saja sebenarnya kalau hari ini tadi disebutkan oleh Masnya bahwa jangan sampai perempuan hari ini hanya menjadi objek saja dalam dunia kapitalis dan lain sebagainya. Kalau kita ngomongin soal dunia perempuan, up to gitu kan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, sebenarnya ini adalah korban dari kapitalis sebenarnya gitu kan. Tapi bagaimana perempuan untuk bisa mengolah hal itu, ya ini adalah tantangan itu sendiri gitu. Kalau di Kopri PMI Jawa Timur, hari ini untuk memulai hal itu semua agar kiranya peralihan dan transformasi dari pengguna 73% perempuan ini gitu kan, pengguna internet ini agar bisa menjadi kebermanfaatannya bisa bernilai ekonomis gitu kan, kira-kira kita berikan pelatihan-pelatihan semisal pelatihan AI atau literasi keuangan atau bahkan dunia market yang hari ini bisa tersebar di berbagai platform, itu kita jadikan sebuah pelatihan-pelatihan dasar kepada kader-kader kita yang ada di bawah. Karena apa? Ketika mereka itu tergerus akan banyaknya arus informasi yang hoax hari ini ataupun banyaknya informasi-informasi yang entah itu tidak kredibel secara kenyataan di lapangan, mending digunakan untuk bisa mengembangkan roda perekonomian gitu kan kira-kira. Jangankan untuk memarketkan atau menjual produk pasca pertanian misal atau pasca panen atau bahkan mereka memiliki produk sendiri semisal ya. Mereka menjual aktivitas saja atau misal daily activity-nya itu secara konsisten dimarketkan atau dijadikan sebuah algoritma baru untuk mereka itu jadikan sebuah kalau sekarang itu branding diri sendiri itu sudah menghasilkan cuan gitu kan kira-kira, apalagi yang bernilai atau yang bisa memanfaatkan produk yang benar-benar mereka inovasikan sendiri gitu Kak. Kalau sebenarnya hari ini datanya 64% itu pelaku UMKM itu perempuan loh Kak gitu. Jadi ini sebenarnya sangat terbuka sekali gitu, apalagi sekarang banyak sekali program-program pemerintah yang membutuhkan keterlibatan langsung kita untuk bisa mendistribusikan berbagai potensi-potensi yang ada, dari potensi sumber daya manusia atau bahkan sumber daya alam yang bisa kita buat atau kita inovasikan di tingkatan desa atau bahkan kecamatan. Kebetulan kalau tadi bisa menyinggung dari yang disampaikan oleh Kak Denny, memang kita kan lahir dari 251 tingkatan fakultas, 215 tingkatan universitas dan 388 tingkatan fakultas. Nah, dari banyaknya fakultatif yang bisa dikembangkan ini, salah satunya juga ada pertanian gitu kan. Di situ waktunya kita untuk bisa mengembangkan berbagai potensinya gitu Kak kira-kira. Ada program inkubator bisnis atau pendampingan ekonomi di kampus-kampus? Ada. Kebetulan kemarin dari Kopri Jawa Timur, alhamdulillah baru saja selesai membuat pelatihan pendampingan produk UMKM halal gitu kan, yang dimana di dalamnya kader-kader putri yang memiliki kemauan untuk menjadi pendamping UMKM, kita berikan pelatihan-pelatihan. Kebetulan hari ini sudah berjalan ke batch 2 gitu kan kira-kira. Nah, tujuannya apa nanti? Kopri Jawa Timur dapat menjadi sebuah inkubator atas
banyaknya produk-produk mandiri atau produk-produk individu yang dilahirkan oleh kader-kader kita, Kopri gitu kan, sehingga nanti menjadi sebuah ekosistem perekonomian gitu. Cuma hanya saja karena memang kita adalah organisasi mahasiswa yang notabene masih dalam lingkup mahasiswa, ini membutuhkan banyak sekali inovasi terbaru hari ini, semisal pengembangan dunia ekonomi kreatif yang misal hari ini banyak merambah kepada hal-hal yang lebih besar, semisal impor ekspor dan lain sebagainya. Cuma kan kita hari ini masih fokus kepada bagaimana pengisian kognisi kader-kader, pengisian kognisi agar mereka itu melek digital, agar bisa memanfaatkan teknologi ini untuk bisa berubah dan bertransformasi menjadi nilai ekonomis yang tinggi, kira-kira begitu. Tapi kalau kita ngomongin ekonomi kreatif digital, tentunya ekonomi kreatif yang baik itu kan yang inklusif, merangkul semua, no one left behind. Nah, Kakak HDP juga aktif membangun komunitas atau apa SSC itu? Kak, boleh diceritain Kak, SSC itu apa sih sebenarnya Kak HDP? SSC ini perkumpulan pemuda lah. Perkumpulan pemuda yang kalau kepanjangannya itu Satuluran Salawasi Center gitu. Satuluran Salawasi Center. Nah, isinya itu ya anak-anak muda isinya. Kepengurusannya anak-anak muda sampai tingkatan desa itu kepengurusannya. Nah, ada budidaya ikan juga. Ada juga pemberdayaan menjahit, terus bikin kue, terus ya arahnya sosial pemberdayaan lah. Arahnya itu ada yang dari pendampingan terkait dengan adik-adik ataupun anak-anak yang disabilitas. Nah itu. Nah dari situ perkumpulan itu pun juga perlu perlu inovasi-inovasi dari anak-anak muda juga, yang isinya juga kebanyakan dari adik-adik mahasiswa juga. Nah dari situ perlu juga ada sentuhan juga sebetulnya dari pemerintah. Meskipun saya ada di pemerintahan Provinsi Jawa Timur, saya juga sebagai pembina di situ juga tidak pernah harus begini tidak, biar kemandirian itu juga muncul. Cuma saya hanya memberikan peluang untuk akses. Seandainya begini ini jalan begini, seandainya ada orang atau pelaku usaha yang di situ juga nantinya mau mengembangkan usaha UMKM-nya ataupun hal-hal yang mendasar seperti minta bantuan untuk menguruskan izin misalkan kelegalan terkait dengan UMKM-nya untuk mendapatkan nomor induk berusaha. Setelah itu ini mau naik kelas misalkan usaha UMKM-nya untuk mendapatkan PIRT, izin edar misalkan. Nah setelah itu ada juga ini mau naik kelas lagi terkait dengan packaging gitu kan. Nah jadi dunia digital itu saya kira sangat berperan sekali hari ini, terkait dengan banyak juga produk-produk yang miliknya dari pelaku UMKM itu yang desain-desainnya kurang begitu menarik gitu kan. Akhirnya hadirlah adik-adik teman-teman SSC itu yang kebanyakan mayoritas dari mahasiswa itu pun juga memberikan memberikan inovasi-inovasi sekaligus bantuan lah untuk mendesainkan misalkan terkait dengan produk-produknya dari pelaku-pelaku UMKM itu. Saya kira itu pun juga sudah ribuan lah yang dilakukan oleh adik-adik SSC itu untuk dibantu. Cukup inklusif ya Pak. Ada mahasiswa, ada teman-teman penyandang disabilitas, masuk semua di situ. Bahkan bukan hanya di semua kalangan lah, meskipun usianya tua tapi jiwanya kan jiwa muda. Inklusif ya SSC ini berarti ya? Iya. Nah selain tadi kita bahas soal
inklusif ya, no one left behind. Selain teman-teman penyandang disabilitas yang cukup rentan, tapi perempuan juga cukup rentan ya, Mbak Lisa. Kalau data Simfoni PPA 2025 itu ada 2.758 kasus kekerasan di Jawa Timur. Mayoritas korbannya perempuan. Nah, yang menarik itu kontributor paling banyak justru kota-kota yang industrinya agak maju nih, seperti Gresik dan Surabaya. Sebenarnya ini kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Karena akses pendidikan dua kota ini kan lebih maju seperti ya. Ya, sebenarnya kita dalam membaca data-data tersebut tidak bisa dianggap secara gamblang atau tidak bisa dibaca secara gamblang. Bisa jadi banyaknya jumlah atau angka pelaporan yang terjadi di Gresik dan juga Surabaya itu dikarenakan karena sistem pelaporannya yang baik atau bahkan banyaknya korban yang sudah berani bersuara atau speak up sehingga proses pelaporan serta banyaknya kasus itu terdata dengan rapi. Nah, bisa jadi juga dari daerah-daerah yang hari ini tidak terdata secara masif atau tidak banyaklah datanya seperti Gresik dan Surabaya, bisa jadi sistem pelaporannya itu lemah dan masih banyak korban-korban yang takut untuk bersuara. Karena ketika berbicara tentang dunia industri ya, karena wilayah Gresik dan Surabaya itu kan wilayah industri, tingkat kompleksitas persoalan sosialnya itu kan sangat tinggi gitu kan, kira-kira ada urbanisasi, ada tekanan ekonomi yang tinggi, atau bahkan banyaknya ruang perlindungan yang terjadi pada wilayah para pekerja itu yang tidak terlindungi secara benar atau tidak terlindungi secara kesejahteraannya di perusahaan atau di wilayah kerja itu tidak terabaikan gitu kan kira-kira, sehingga itu menjadi sebuah tantangan untuk kita bersama agar kiranya ruang-ruang perlindungan itu memang harus hadir di setiap sektor gitu kira-kira. Salah satu contoh ruang perlindungan dan ruang kesejahteraan yang harus terjamin ya salah satunya di ruang industri yang ada di wilayah Gresik dan Surabaya. Karena wilayah tersebut juga ikut menyumbang angka-angka tersebut gitu kan, angka-angka kekerasan yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur hari ini sangat tinggi sekali gitu kan. Nah, adanya hal itu bisa jadi memang ada pembacaan kita terhadap data itu seolah-olah kita terlena akan data gitu kan. Makanya kita tidak bisa tinggal diam. Seluruh hal harus tetap dilakukan, semisal seperti kita berusaha untuk menyuarakan kepada berbagai stakeholder terkait agar kiranya kalau ada bahasa itu kan lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kan kira-kira. Nah, proses pencegahan ini harus kita lakukan secara masif. Dari mahasiswa melakukan sosialisasi, dari stakeholder juga memberikan kebijakan yang inklusif terhadap ruang aman perempuan gitu kan, baik itu di tingkatan sekolah, perusahaan, pondok pesantren, atau bahkan di dunia ruang-ruang publik yang hari ini sangat marak. Dan yang menjadi notes kita juga hari ini sebenarnya kalau ngomongin soal korban dan pelaku ini kan hari ini bukan hanya datang dari orang-orang yang tidak terpelajar ya. Kebanyakan fenomenanya di lapangan hari ini pelakunya itu adalah orang-orang terpelajar ya. Orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan tinggi, tapi apa yang terjadi di dalamnya karena ada relasi kuasa yang dapat menyebabkan sehingga korban itu ataupun pelaku itu semena-mena terhadap korban gitu kan. Makanya kita mencoba mendorong dari Kopri Jawa Timur agar ruang aman ini dijadikan sebuah gerakan serentak sehingga menjadi gerakan yang bersifat naluriah dan alamiah tanpa ada settingan misal kebijakan. Tanpa ada kebijakan pun harusnya ruang aman ini harus terjamin. Apalagi disokong dengan adanya kebijakan. Itu kira-kira. Baik, luar biasa sekali. Komprehensif sekali pembahasan kita. Kakak HDP, Mbak Lisa. Dari obrolan ini tentunya kita memahami bahwa kemandirian pemuda ini tidak bisa diraih secara parsial ya. Ada sektor pertanian perikanan modern, ekonomi kreatif, dan juga perlindungan perempuan yang saling mempengaruhi untuk kemandirian pemuda itu sendiri. Terakhir mungkin Mas Denny, Mbak Lisa, closing statement dari Mas Denny dan Mbak Lisa untuk seluruh pemuda dan perempuan yang ada di Jawa Timur supaya mereka bisa merealisasikan perannya
sebagai pilar perubahan yang inovatif dan mandiri. Silakan. Ya, dengan pemuda berdaya, tentunya itu pun juga bisa membuat dari ketahanan pemuda itu pun juga bisa berdaya dan jaya juga. Tentu dengan harapan besar hari ini, potensi yang luar biasa sekali ini dengan berkembangnya modernisasi, berkembangnya zaman, dengan kita bertahan ya, dengan cukup kita bertahan, itu pun saya kira sudah bagus. Apalagi kita masih mempunyai peningkatan untuk pengembangan untuk lebih besar. Nah, itu juga akan nanti bisa lebih berdaya dan bisa berjaya juga. Contoh misalkan kita hari ini dengan beras itu kan juga kita keluarkan, itu kita ekspor. Nah, apalagi kita tahu bahwasanya di Indonesia, di Jawa Timur ini dengan sumber daya alam kan melimpah. Kita tanam pun sedikit gitu, itu pun juga nanti jadi itu barangnya kan. Nah, tidak sulit seperti di Singapura gitu kan, enggak seperti itu. Di Indonesia ini sudah sumber daya alam sudah melimpah ruah. Apalagi dengan hadirnya pemuda, tentu pun juga itu pun juga menjadi ada tambahan nilai yang lebih luas lah untuk kedepannya. Apalagi dengan mengikuti perkembangan zaman, hadirnya pemerintah ini pun juga menjadi pemikiran kita untuk ikut serta andil, terlibat secara langsung, secara masif dengan tentu juga menjaga ketahanan dari lingkup pertanian, lingkup semua sektor, bahkan bisa menjaga berdayanya Indonesia untuk ke depan. Saya kira seperti itu, Mas. Mbak Lisa, closing statement terakhir. Ya, bagi pemuda hari ini sudah bukan saatnya untuk kita berdiam diri ya, Mas ya, bahwa hari ini ruang-ruang kolaborasi dan juga peluang serta potensi itu sangat tersebar luas dan harus kita ambil gitu kira-kira. Dalam artian dengan adanya berbagai perkembangan teknologi hari ini sebagai pemuda ataupun generasi yang hari ini sangat dekat dengan perkembangan teknologi, maka ini harusnya menjadi sebuah solusi agar zaman kita atau generasi kita menjadi jawaban dari berbagai tantangan zaman gitu kan kira-kira. Kalau hari ini kita selalu mengidam-idamkan bagaimana Indonesia emas gitu kan, nantinya harus menjadi tahun yang sangat menjadikan pemuda itu sebagai generasi emas atau generasi yang akan melanjutkan peradaban atau melanjutkan hal-hal yang hari ini sedang dilakukan oleh para decision maker atau pengambil keputusan atau bahkan pemerintah hari ini gitu kan. Maka kita sebagai pemuda harus memastikan bahwa 2045 nanti harus benar-benar menjadi Indonesia emas, bukan Indonesia cemas gitu kan kira-kira, Mas. Makanya kami dari Kopri Jawa Timur khususnya mengajak kepada seluruh pemuda-pemuda di Jawa Timur agar kiranya sadar akan potensi diri, bahwa nasib kita hari ini tidak pernah dilihat atau dipandang dari bagaimana latar belakang kita atau siapa orang tua kita, melainkan bagaimana peran besar kita terhadap pembangunan negara ini, gitu kira-kira. Dan pemirsa, sinergi seperti inilah yang diharapkan mampu meletakkan dasar bagi lahirnya pemuda visioner Jawa Timur yang tentunya mandiri dan inovatif. Saya Satriwadi mewakili kru yang bertugas, sampai jumpa di Ngobrol Bareng Dewan episode berikutnya.